Setelah bertapa selama 5.000 tahun, ia menjadi Dewa Agung Muji yang dipuja banyak orang. Namun saat ini, ia melepaskan seluruh kultivasinya hanya untuk kembali ke masa lalu dan menebus dosanya. Di kehidupan sebelumnya, karena keserakahan dan kehidupannya yang boros, ia terus-menerus meminta uang kepada keluarganya dengan alasan putus sekolah dan ingin bunuh diri. Ibunya meninggal karena kelelahan. Adik perempuannya terpaksa bunuh diri dengan melompat dari gedung. Keluarganya meninggal satu persatu. Dengan diaktifkannya teknik pembalikan reinkarnasi, langit dan bumi berputar. Semuanya menjadi kacau. Berhasilkah? Muli berhasil bereinkarnasi kembali ke masa kuliahnya yang penuh dosa. Akhirnya ia bisa menebus dosa-dosanya. Untuk segera mendapatkan uang dan mengubah keadaan keluarganya, Muli berencana untuk menjual komputer yang diberikan ibunya. Saat itu, teman sekamarnya datang menghampirinya sambil tersenyum. "Tuan mudamu, bolos kuliah lagi ya? Kami lapar nih. Malam ini traktir kami makan di luar lagi dong." Muli tidak menghiraukan mereka. Di kehidupan sebelumnya, Muli suka pamer dan sering mentraktir ketiga teman sekamarnya untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Dan ketiganya juga tahu betul latar belakang Muli. Mereka hanya berpura-pura menyanjung Muli agar bisa memanfaatkannya. Setelah menyimpan komputernya, Muli langsung pergi tanpa melihat mereka. Setelah keluar dari kampus, Muli langsung menuju pasar barang bekas. Tak disangka, komputer yang dulu dibeli seharga 5.000, kini hanya terjual 800. Muli baru menyadari betapa sulitnya ibunya mencari uang dulu. Sementara selama kuliah, ia hanya tahu bersenang-senang dan berlaga seperti orang kaya. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Muli menoleh dan tertegun. Orang yang datang adalah adik perempuannya, Muting. Di kehidupan sebelumnya, Muting bunuh diri karena dipaksa oleh seorang tuan muda dari ibu kota. Muli bersumpah dalam hati, kali ini ia pasti akan melindungi keluarganya dengan baik. Muting mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan menyerahkannya. "Ini 5.000 yuan yang aku hasilkan dari kerja paruh waktu. Ambil saja, jangan minta lagi ke ibu." Muli menatap amplop itu dengan linglung. Muting melemparkan amplop itu ke arah Muli. "Masih pura-pura bodoh, kau mengancam ibu kalau tidak diberi uang, kau akan putus sekolah. Kau pikir aku tidak tahu? Sadarlah, tuan mudamu." Lalu Muting melemparkan amplop itu ke Muli. Melihat Muting hendak pergi, Muli tiba-tiba berkata, "Aku tidak mau. Simpan saja untuk keperluanmu di sekolah." Muli baru tahu kalau Muting sudah putus sekolah dan bekerja agar bisa segera membantu ibunya membayar hutang. Dan ia bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Mendengar itu, Muli tiba-tiba memeluk Muting. Ia ingin meminta maaf, tapi merasa tidak pantas. "Jangan putus sekolah dulu. Beri aku waktu beberapa hari. Percayalah padaku, aku akan membuat keadaan keluarga kita membaik." Setelah berpisah dengan Muting, Muli langsung menuju toko obat terdekat. Ia membeli banyak sekali ramuan obat. Ia juga membeli sebuah panci besar, khusus untuk merebus ramuan obat. Lalu ia membawa ramuan-ramuan itu ke sebuah bukit kecil di pinggiran kota. Lalu ia merebus semua ramuan itu menjadi satu. Aura spiritual di bumi tipis. Untuk berlatih dengan cepat, ia harus mengandalkan cairan spiritual ini. 2 jam kemudian, akhirnya berhasil. Setelah Muli meminum cairan spiritual, dia langsung duduk bersila, dan memulai kultivasi pertamanya setelah naik level. Kultivasi abadi dibagi menjadi 5 alam. Latihan Ki, Inti Yuan, Jiwa Ilahi, Transformasi Dewa, dan Manusia Surgawi. 5 alam besar. 5 alam besar. Dan teknik menaikkan dewa yang dikultivasi Muli adalah teknik tingkat tinggi yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia mencapai tahap awal latihan Ki. Untuk menguji kekuatannya, Muli langsung melayangkan pukulan. Sebuah lubang besar langsung muncul di pohon besar yang kokoh. Dengan kekuatan Muli saat ini, mengalahkan petarung biasa bukanlah masalah. Xiao Peng berkata, "Selanjutnya, kita harus mencari cara cepat untuk menghasilkan uang." Xiao Peng berkata. Muli berpikir sejenak dan tiba-tiba mendapat ide. "Tempat itu pasti bisa," kata Xiao Peng. Jadi, Muli pergi ke sebuah warnet. Sebuah postingan yang dipin menarik perhatiannya. Tugas telah diambil. Gerbang pembunuh menerima tugas ini. Tugas telah diambil. Nyawa Sujiaki, putri orang kaya Longsan, Suen, diincar. Di akhir sayembara ada sebuah petunjuk. Tawon gerbang pembunuh telah menerima tugas ini. Komentar di bawahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. 10 juta untuk membunuh seorang gadis. Hal semacam ini membuat Muli merasa jijik. Tapi komentar berikutnya membuat Muli tertarik. Itu adalah postingan Suen. Dia menawarkan 20 juta untuk menyewa seseorang melindungi putrinya, Sujiaki, selama sebulan. Hadiah yang sangat besar itu menarik banyak perhatian. Tapi tidak ada yang berani menerima tugas itu. Setelah melihatnya, Muli tersenyum kecil. Lalu dengan cepat mengetik di keyboard. Wuji menerima tugas ini. Balasan, 6.364. Forum langsung meledak.
Wuji, siapa orang tadi kenal ini? Benar-benar seperti anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. 636. Tidak lama kemudian, sebuah panggilan telepon masuk. Ya, saya Wuji. Kirim seseorang untuk menjemput saya di warnet. Suara Muli terdengar sangat muda. Ini membuat Suen ragu. Tapi dia tidak punya pilihan. Reputasi Tawon sudah terkenal. Dia bersyukur ada yang berani menerima tugas itu. Setengah jam kemudian, Muli dibawa oleh sopir ke villa keluarga Su. Muli tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kalau aku kaya, aku juga akan membelikan satu untuk ibuku. Suen terkejut saat melihat Muli. Semudah ini, tapi dia tetap menyapa Muli dengan sopan. Anda pasti Tuan Wuji, kan? Saya Suen, yang memposting tugas ini. Silakan masuk. Tapi Muli ingin melihat-lihat lingkungan villa terlebih dahulu. Dan mendengar cerita lengkapnya. Menurut Suen, dia punya musuh bebuyutan dalam bisnis. Mereka telah berseteru selama bertahun-tahun. Belum lama ini, Suen memberikan petunjuk kepada polisi tentang uang haram musuhnya. Akhirnya, orang itu diburu oleh polisi dan melarikan diri. Tak disangka, dia akan memasang sayembara untuk nyawa putrinya di pasar gelap. Saat itu, Muli tiba-tiba berhenti. Tuan Su, villa Anda memang tenang, tapi banyak orang di sini. Kata-kata santainya itu membuat Suen terkejut. Padahal dia baru saja berkeliling. Dia menyadari keberadaan pengawal rahasia. Muli tak berkomentar. Orang-orang ini terlatih dengan baik. Tapi melawan pembunuh top, hanya akan sia-sia. Saat itu, sekretaris datang dan berkata, Tuan, Master Lin sudah kembali. Seorang pria tua dan seorang pemuda masuk. Keduanya adalah ahli bela diri, murid Lin Yue. Setelah masuk, Lin Yue menghela nafas panjang. Zhao Chuan, 26 tahun. Aku ingin mencari bantuan, tapi semua orang menolak begitu mendengar nama Tawon Penyengat. Lin Yue melihat Muli dan bertanya dengan heran. Siapa ini? Suen segera memperkenalkan. Dia yang menerima tawaran dari pasar gelap. Dengan nama Wuji. Keduanya menatap Muli dengan tak percaya. Tiba-tiba Zhao Chuan mengerutkan kening dan bertanya. Sobat, hadiah 20 juta itu. Kau yakin bisa mendapatkannya? Lin Yue segera menegur Zhao Chuan atas kekasarannya. Suen juga mencoba mencairkan suasana. Tapi dalam hatinya, ia merasa Muli terlalu muda. Dan tidak akan memiliki kemampuan yang hebat. Lalu ia bertanya pada Muli apa rencananya. Muli malah ingin semua pengawal dan pengawasan dihentikan. Lin Yue mengira Muli ingin memancing Tawon Penyengat. Tapi cara sesederhana ini, pasti tidak akan menjebak pembunuh top seperti Tawon Penyengat. Muli dengan tenang berkata, bukan, mereka terlalu lemah, hanya akan mengganggu. Ketiganya terkejut menatap Muli. Mereka merasa pemuda ini terlalu sombong. Muli kemudian menatap Lin Yue dan muridnya. Dan berkata dengan mengejutkan, kalian berdua, bolehlah tinggal. Zhao Chuan langsung marah, dan menunjuk Muli untuk bertarung. Muli tersenyum mendengarnya. Kau ingin menguji aku? Kau takkan mampu. Panggil semua orang yang bisa bertarung di sini. Kalian serang aku bersama-sama. Permintaan sombong Muli disetujui. Beberapa saat kemudian, 20 pengawal terlatih datang. Zhao Chuan berdiri di samping. Dengan senyum mengejek. Lihat berapa lama kau bisa bertahan. 20 pengawal itu pun langsung menyerang Muli tanpa ampun. Tinju mereka hampir mengenai Muli. Hanya berjarak 0,1 meter. Hal aneh terjadi. Seperti angin puting beliung. 20 orang itu terpental seolah menabrak dinding tak terlihat. Mereka terlempar dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dalam sekejap, semuanya tenang kembali. Muli masih berdiri di tempatnya, tanpa bergerak sedikit pun. Ketiganya tercengang. Lin Yue berkata dengan suara gemetar, sambil menatap Muli dengan tak percaya. Mungkinkah dia? Muli menatap Zhao Chuan, dan memberi isyarat seolah berkata, kalau kau bisa, coba saja. Zhao Chuan kini berada di posisi sulit. Kemudian, ia menggertakkan giginya dan berlari menuju Muli. Ia melompat ke udara, meluncurkan tendangan terbang ke arah Muli. Namun, Muli hanya mengulurkan jarinya dan menyentuhnya sedikit. Serangannya mengenai Zhao Chuan dari kejauhan. Zhao Chuan terpental jauh seperti kapas, lalu jatuh keras di tanah. Lin Yue yang menyaksikan seluruh pertarungan itu terkejut. Memiliki kekuatan seperti itu, tak salah lagi. Ia segera memberi hormat kepada Muli. Tuan Wuji, orang tua ini salah menilai hari ini. Saya minta maaf kepada Anda. Zhao Chuan tercengang mendengar perkataan gurunya. Guru, apakah guru juga bukan tandingannya? Lin Yue menggelengkan kepalanya. Bahkan Liu Wusheng yang baru memasuki tingkat Martial Lord, mungkin bukan tandingan Tuan Wuji. Dan Tuan Wuji adalah seorang ahli Martial Lord dengan kultivasi yang mendalam. Seorang Martial Lord semuda ini, membuat Zhao Chuan dan Suen tercengang. Keributan di luar, membangunkan seorang wanita cantik di dalam rumah. Dia adalah Su Jiaqi, putri Suen. Setelah mereka kembali ke dalam rumah, sikap mereka terhadap Muli langsung berubah menjadi hormat. Terus memuji Muli sebagai bakat alami. Tampaknya mereka benar-benar menganggap Muli sebagai seorang ahli Martial Lord. Saat itu, Muli mengajukan dua permintaan. Pertama, uang muka 2 juta. Kedua,
Semua hal terkait perlindungan diserahkan kepada Muli. Su Wen langsung mengangguk setuju. Kemudian Muli berkata, uang muka harus segera dibayarkan. Dan besok dia akan pergi seharian. Su Wen langsung menunjukkan ekspresi kesulitan. Karena Bisting dikenal karena kecepatannya dalam membunuh. Mereka mungkin akan bertindak dalam 2 hari ini. Dan solusi terbaiknya adalah membiarkan Sujiaki pergi bersama Muli. Hal ini membuat Su Wen ragu-ragu. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian kelinci turun dari lantai atas. Su Wen melihatnya dan berkata dengan wajah cemberut. Kenapa kamu keluar dengan pakaian seperti itu? Ada tamu di sini. Sujiaki tampak tidak peduli. Aku dikurung di rumah setiap hari. Hanya makan dan tidur setiap hari. Kalau bukan piyama, aku harus pakai apa? Su Wen hendak mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Lin Yue. Saat itu, Sujiaki memperhatikan Muli. Dia menunjuk dan bertanya, siapa orang ini? Su Wen terkejut. Sujiaki, aku peringatkan kamu. Tuan Wuji adalah tamu penting yang akan melindungimu. Jangan bersikap tidak sopan. Sujiaki menunjukkan ekspresi meremehkan. Saat itu, Muli perlahan berdiri dan berkata, Nona Su, tolong ikuti aturanku selama sebulan ke depan. Tentu saja, aku tidak akan membatasi kebebasanmu. Mata Sujiaki berbinar mendengarnya. Baiklah, aku mau keluar. Muli kemudian menatap Su Wen. Demi kebahagiaan putrinya, Su Wen dengan pasrah menyetujuinya. Keesokan paginya, keduanya keluar rumah pagi-pagi sekali. Dan uang muka 2 juta yang dijanjikan Su Wen juga telah ditransfer ke rekening Muli. Sujiaki seperti burung kenari yang baru keluar dari sangkar. Menyuruh kepala pelayan untuk langsung pergi berbelanja ke pusat kota. Tapi Muli hari ini harus pergi ke sekolah untuk mengurus sesuatu. Keduanya berdebat tentang kemana mereka harus pergi. Sujiaki tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata kepada sopir, Paman Kuan, kau mendengarkan siapa? Kepala pelayan itu tersenyum meminta maaf sambil menyetir. Maaf, Nona, Tuan Besar sudah berpesan. Hari ini semuanya harus mengikuti rencana Tuan Wuji. Sujiaki merasa kesal setelah mendengarnya. Berteriak dengan keras, berhenti. Aku akan pergi sendiri. Kepala pelayan Paman Kuan memandang Muli. Kalau begitu berhentilah. Setelah mobil berhenti, Sujiaki dengan gembira membuka pintu mobil dan keluar. Pemandangan di depannya membuatnya tercengang. Ini adalah daerah pinggiran kota. Hanya ada padang rumput tak berpenghuni. Beberapa saat kemudian, Sujiaki diam-diam kembali ke mobil. Melipat tangannya dan merajuk sendirian. Muli juga malas berdebat dengan gadis kecil. Begini saja, setelah urusanku selesai, kau mau pergi kemanapun, aku akan menemanimu. Pagi-pagi sekali, keduanya berkendara langsung ke Universitas Teknologi Longsan. Kemunculan wanita cantik Sujiaki langsung menyebabkan kehebohan. Banyak siswa laki-laki melongokkan kepala dari jendela dan bersiul. Ada juga yang memukul baskom sambil berteriak. Muli berbalik dan berjalan menuju asrama, dan memberi isyarat kepada Sujiaki untuk mengikutinya. Tapi Sujiaki menunjukkan ekspresi jijik. Kepala pelayan Paman Kuan segera datang dan menjelaskan. Tuan Besar sudah berpesan, Nona harus selalu berada dalam jangkauan penglihatan Tuan Wuji. Pada saat ini, peringatan Muli juga terdengar dari kejauhan. Kalau masih ingin berbelanja nanti, cepat ikuti aku. Setelah memasuki gedung asrama, Sujiaki dengan rasa ingin tahu mengamati sekelilingnya. Tapi semua yang ada di dalam kamar langsung membuatnya terkejut. Salah satu dari mereka bahkan berkata dengan senyum nakal, Tuan mudamu hebat juga. Bahkan bisa mendapatkan cewek murahan seperti ini. 2 orang lainnya juga menimpali. Cantik, mau main-main dengan kami? Sujiaki ingin sekali membantah, tapi tidak berani melepaskan tangan Muli. Muli kemudian berdiri di depan Sujiaki. Di kehidupan sebelumnya, mereka menganggap Muli sebagai orang bodoh, makan dan minum gratis, dan juga meminjam uang tanpa mengembalikannya. Kemudian Muli baru tahu bahwa ketiganya sudah lama mengetahui latar belakangnya, berkata sebagai saudara. Tetapi dalam hati mereka meremehkan dan menghinanya. Muli tidak lagi peduli dengan persahabatan masa lalu. Langsung menutup matanya, memancarkan niat membunuh yang kuat. Ketika Muli membuka matanya lagi, langit dan bumi langsung berubah warna. Ketiganya seperti berada di lautan darah dan gunung mayat. Suasana di sekitar menjadi sangat menyeramkan. Suara tangisan hantu dan lolongan serigala yang mengerikan terdengar. Ketiganya langsung ketakutan setengah mati. Berlutut di lantai, memohon ampun kepada Muli. Sujiaki sepertinya menyadari sesuatu. Ada apa dengan mereka? Muli membereskan barang-barangnya sambil menjawab. Hanya hayalan, kembali ke mobil. Sujiaki menatap Muli dengan sedikit rasa takut. Sihir apa yang kau gunakan tadi? Muli tiba-tiba menatapnya dengan ekspresi menyeramkan. Jika kau berani membangkang. Sujiaki langsung ketakutan dan meringkuk. Melihat itu, Muli cepat-cepat duduk kembali, dan menunjukkan ekspresi puas. Hehe, hanya bercanda. Sujiaki sangat kesal, tapi tidak berani berkata apa-apa lagi. Pelayan kemudian bertanya kemana Muli akan pergi selanjutnya. Muli mengeluarkan ponselnya, dan menelepon adiknya. Muting, aku akan menemuimu sekarang. Kau di mana? Ketiganya kemudian pergi ke tujuan mereka.
Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kafe bertema Sujiaki terkekeh. Tak kusangka kau suka tempat seperti ini. Bahkan Muli pun terkejut. Dengan kepribadian Muting, bagaimana mungkin dia bekerja paruh waktu di tempat seperti ini? Muli melihat sekeliling, tapi tidak menemukan Muting. Ia pun memilih duduk di dekat jendela. Seorang pelayan menghampiri, dan menanyakan apa yang ingin mereka minum. Muli pun bertanya, apakah ada yang bernama Muting di sini? Pelayan itu tersenyum. Mencari Xiao Ting lagi, dia sangat populer. Saat ini dia sedang sibuk mengambil pesanan di dapur. Mohon tunggu sebentar. Tak lama kemudian, seorang gadis cantik dengan seragam pelayan keluar dari dapur sambil membawa nampan. Muli berdiri dan hendak memanggilnya, tapi melihat seseorang menamparkan Muting. Pria yang duduk di sofa itu tersenyum sinis. Xiao Ting, kau membuatku menunggu lama. Kemarilah. Melihat semua ini, mata Muli dipenuhi amarah. Pria itu terus memaksa Muting untuk menemaninya. Muting mencoba pergi dengan alasan bekerja, tapi pria itu menghalangi jalannya. Lalu, ia mengeluarkan berlian sebesar telur merpati. Jadilah pacarku, Muting. Orang-orang di sekitar menatap iri. Sujiaki sepertinya mengenal pria itu, dan memperkenalkannya kepada Muli. Dia Sun Chengren, putra tunggal CEO Sun Group. Tapi Muting mengabaikan Sun Chengren, dan langsung pergi. Wajah Sun Chengren langsung memerah karena marah. Dia mengambil segelas air dari meja, dan menyiramkannya ke selangkangannya. Lalu dia berteriak, "Manajer, keluar!" Tak lama kemudian, seorang pria dengan celana kodok berlari menghampirinya. Ia bertanya dengan ketakutan, "Ada apa, Tuan Muda? Pelayan di kafe kalian menumpahkan air ke bajuku. Suruh dia membersihkannya dengan menjilatnya." Manajer kafe langsung marah besar. Ia hendak menamparnya, tapi tangannya dicegat oleh Muli. Lalu dengan mudahnya, Muli melemparnya ke belakang. Manajer itu terbanting ke meja. Semua orang yang hadir terkejut. Bahkan Musin pun tampak terkejut. Sun Chengren juga ketakutan. Ia menunjuk Muli dan berteriak, "Siapa kau? Mau jadi pahlawan kesiangan?" Muli juga mencegat tangannya, lalu melemparnya ke belakang dengan cara yang sama. Sun Chengren terlempar jauh. Sambil terbaring di lantai, Sun Chengren terus mengancam, "Aku pewaris Sun Real Estate. Memukulku, kau cari mati." Tiba-tiba terdengar sebuah suara, yang membuat wajah Sun Chengren langsung berubah. Wah, ternyata Sun Group sehebat itu. Ya, berani-beraninya menyentuh orangku. Sun Chengren gemetar ketakutan saat teringat kenangan buruk. "Tunggu saja kau." Sun Chengren tergagap-gagap. Akhirnya hanya bisa melontarkan ancaman, lalu kabur dengan terbirit-birit. Sujiaki tertawa puas dan berkata, "Kau berhutang budi padaku." Muli menatapnya dan berkata, "Tidak, dia berhutang nyawa padamu." Musin menarik baju Muli. "Kita pergi dari sini, yuk." Di perjalanan, Muli bertanya pada Musin, "Kenapa kau bekerja paruh waktu di tempat seperti itu?" Musin hanya menjawab dengan datar, "Karena gajinya tinggi." Hati Muli terenyuh mendengarnya. Semua karena dirinya. Adiknya sampai harus mengesampingkan harga dirinya, dan bekerja sebagai pelayan di Cafe Maid. Musin tiba-tiba berhenti, dan berkata dengan wajah memerah, "Aku belum ganti baju." Emang agak menarik perhatian jika ia berjalan di jalanan dengan kostum maid. Muli menoleh ke arah Sujiaki, dan bertanya apakah ada toko baju yang bisa direkomendasikan. Sujiaki menjawab sambil tersenyum, "Kau bertanya pada orang yang tepat. Ada pepatah yang mengatakan, penampilan adalah segalanya." Setelah berganti pakaian, Musin tampak berbeda. Namun, saat Musin melihat label harga di bajunya, ia langsung tidak ingin membelinya. Melihat itu, Sujiaki tersenyum, dan berkata, "Takut apa? Kakakmu sekarang kaya, beli seluruh toko pun bisa. Apalagi cuma beberapa baju." Musin tampak terkejut mendengarnya. Sujiaki lalu menunjuk Muli dan berkata, "Dia sekarang pengawalku, gajinya tinggi." Loh, Muli pun tampak bangga. Setelah membeli baju, Muli menyuruh Sujiaki masuk ke mobil duluan. Sementara itu, dia dan Muting berdiri di pinggir jalan. "Aku sudah transfer 200.000 yuan. Sisanya berikan ke ibu." Muting bertanya dengan tenang, "Kau tidak berniat menjelaskan sedikit pun?" Muli menjawab dengan canggung, "Aku bertemu dengan seorang pertapa sakti. Dia menyadarkanku dan mengajariku ilmu bela diri. Jadi aku berubah." Tapi bagaimana mungkin Muting percaya dengan alasan seperti itu? Pria ini adalah dewa abadi Wuji yang ditakuti oleh seluruh klan. Ia bisa membunuh hanya dengan memetik daun atau bunga. Setelah bagasi mobil penuh, barulah Sujiaki puas. Namun saat itu, aura berbahaya membuat Muli waspada. Dalam perjalanan kembali ke villa keluarga Su, mobil tiba-tiba berhenti. Terlihat sebuah pohon besar menghalangi jalan. Paman Kuan, kepala pelayan, berkata dengan wajah cemas, "Ini masalah besar." Tiba-tiba, dua suara tembakan terdengar. Sebuah peluru melesat cepat ke arah Paman Kuan. Namun, peluru itu berhenti 0,01 meter dari pelipisnya. Paman Kuan ketakutan dan jatuh tersungkur. "Tuan Wuji, ini." Muli menatap peluru itu dan berpikir dalam hati, berani-beraninya mereka bermain trik seperti ini. "Baiklah, aku akan main dengan kalian."
Muli mengayunkan tangannya ke arah peluru. Kedua peluru itu segera berbalik arah dan melesat keluar. Setelah dua serangan tertahan, peluru itu tepat mengenai para pembunuh yang bersembunyi. Sujiaki tidak langsung mengerti apa yang terjadi. Ia bertanya pada Paman Kuan mengapa ia duduk di tanah. Paman Kuan berkata dengan wajah serius, "Nona, cepat kembali. Ada orang yang menyergap kita." Kata-kata itu membuat Sujiaki terkejut. Tiba-tiba, kabut hitam perlahan melayang datang. Sujiaki hanya sempat menghirupnya sedikit, dan langsung pingsan berlutut di tanah. Hanya Muli yang tidak terpengaruh oleh kabut hitam. Saat kabut hitam perlahan menghilang, muncul beberapa pria bersenjata dari tempat persembunyian mereka. "Hati-hati, saudara-saudara, cepat bawa targetnya pergi." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. "Kalian dari kelompok mana?" Kemunculan Muli yang tiba-tiba mengejutkan mereka semua. Ketua mereka langsung tersadar dan berteriak marah. "Bocah tengik, kau hanya sendirian. Kurasa kau tidak bisa melawan kami semua." Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Muli. Muli mengulurkan jari-jarinya, dan menjepit beberapa lembar daun. Seketika, daun-daun yang tadinya rapuh, menjadi lebih tajam daripada pedang di tangan Muli. Setelah 3 jeritan terdengar, para pembunuh itu jatuh dan terdiam. Ketua mereka terbelalak melihat pemandangan itu. Muli menatapnya dengan dingin. "Aku tanya sekali lagi, siapa yang mengirim kalian?" Ketua mereka tahu ia takkan bisa lolos hidup-hidup. Ia melepaskan penutup wajahnya dan berkata perlahan, "Ingin mendapatkan informasi dariku. Sepertinya kali ini aku akan mengecewakanmu." Lalu ia menggigit kapsul di mulutnya, dan bunuh diri dengan menelan racun di depan Muli. Muli menggelengkan kepalanya. "Sial." Lengah, lalu ia berjalan menuju pohon besar yang menghalangi jalan. Dengan satu tepukan, pohon raksasa itu langsung meledak. Saat itu Muli teringat Sujiaki yang terbaring di sampingnya. Muli menyentuh dadanya dengan lembut. Tak lama kemudian, Sujiaki perlahan-lahan bangun. Ia membuka matanya dengan linglung. Ia melihat Muli perlahan mendekatinya. Sujiaki langsung tersadar. Ia menyilangkan tangannya di depan dada, mengira Muli akan melakukan sesuatu padanya. Namun saat ia melihat mayat-mayat bergelimpangan di sekitarnya, wajahnya langsung berubah pucat. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Dia adalah Dewa Abadi Wuji yang mengguncang 10.000 ras. Batu giok biasa, di tangannya, bisa berubah menjadi jimat pelindung yang tak tertembus. Setelah Muli dan yang lainnya kembali ke kediaman keluarga Su, mereka menceritakan secara singkat tentang percobaan pembunuhan itu. Suen mengira itu adalah pembunuh bayaran dari sekte pembunuh. Namun Muli telah memeriksanya. Di lengan orang-orang itu, terdapat tanda berbentuk daun. Sepertinya itu adalah milik organisasi tertentu. Lin Yue berpikir sejenak. Dia sepertinya pernah mendengarnya saat berkelana di dunia persilatan. Tapi dia tidak bisa mengingatnya untuk saat ini. Saat itu Muli tiba-tiba berkata, "Tuan Su, bisakah Anda mencarikan saya beberapa perhiasan giok?" Suen langsung menyuruh sekretarisnya untuk mengurusnya. Tak lama kemudian, beberapa batu giok yang berkilauan muncul di depan mereka. Muli mengangguk puas melihat kualitas giok tersebut. Saat itu Suen bertanya dengan bingung, "Apakah Tuan Wuji ingin memberkati giok ini untuk mengusir roh jahat?" Lin Yue berkata padanya, "Memberkati dan mengusir roh jahat adalah omong kosong penipu. Orang yang berlatih bela diri tidak percaya hal-hal seperti itu." Muli hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Rahasia. Setelah kembali ke kamarnya, Muli duduk bersila dan menjalankan teknik naik dewa. Ia mulai membuat jimat pelindung. Tengah malam, Muli akhirnya berhasil membuatnya. Lalu Muli pergi ke ruang tamu untuk menunjukkan kekuatan jimat giok itu kepada semua orang. Muli meminta pistol dari seorang pengawal. Lalu ia melemparkan giok ke udara dan menembakkannya. Tiba-tiba giok di udara memancarkan cahaya. Perisai oval muncul entah dari mana. Peluru yang terbang langsung terpental. Mereka belum pernah melihat hal seaneh ini. Mata mereka terbelalak. Namun sedetik kemudian, seiring dengan hilangnya perisai, giok di tangan Muli hancur berkeping-keping. Lin Yue tak kuasa berseru, "Satu kali pakai untuk satu nyawa. Harta karun seperti ini tentu saja tidak bisa bertahan lama." "Tidak, ini hanya untuk demonstrasi. Memang hanya sekali pakai." Kata-kata itu kembali mengejutkan semua orang. Muli mengeluarkan beberapa liontin giok lagi dari sakunya. Yang tadi hanya sekali pakai. "Ini yang asli, masing-masing mungkin bisa dipakai 4 atau 5 kali. Sambil berkata, dia memberikannya kepada Suen. "Nona Su, aku akan memberikan miliknya nanti. Tuan Su, Anda simpan 1. Sisanya, tolong kirimkan ke ibu dan adik perempuanku." Setelah menjelaskan, Muli kembali ke lantai atas dan mengetuk pintu kamar Sujiaki. Lalu dia menyerahkan gelang giok itu, dan berpesan agar selalu dipakai. Mendengar kata selalu dipakai, Sujiaki langsung waspada. Dia mengira Muli ingin berbuat macam-macam padanya. Keesokan paginya, Sujiaki mengamati gelang hijau zamrud di tangannya. Lalu dia langsung melempar gelang itu ke samping. "Kau suruh aku pakai, aku malah tidak mau pakai." Lalu dia turun ke bawah untuk pergi bermain. Suen ingin menghentikannya, tapi Sujiaki tidak mau mendengarkan. Saat itu, Muli juga memperhatikan.
bahwa Sujiaki tidak memakai gelang yang diberikannya. Melihat Suen khawatir, Muli memberitahu bahwa dia akan menemani Sujiaki keluar. Di pusat perbelanjaan, Sujiaki menatap Muli dengan pasrah. Bisakah kau tidak mengikutiku? Jawaban yang didapat tentu saja tidak bisa. Sujiaki mencoba bernegosiasi dengan mengangkat satu jari, menandakan hanya 1 hari, namun semuanya ditolak oleh Muli. Melihat itu, Sujiaki menangis dan merajuk. Tiba-tiba, dia mendapat ide. Dia menunjuk ke toilet wanita di dekatnya dan berkata, "Kak Muli, kau mau ikut?" Meskipun tahu apa yang direncanakan Sujiaki, Muli tidak berdaya. Setelah masuk ke toilet, mata Sujiaki melirik ke kiri dan ke kanan. Akhirnya dia melihat ke jendela toilet. Di luar jendela ada tempat parkir. Sujiaki sedang merangkak di jendela, hendak turun. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah. "Sujiaki," terlihat Muli sedang tersenyum melihatnya. Sujiaki terkejut dan terduduk di atas AC. "Muli, sialan, kau mau membuatku mati ketakutan?" Saat itu, Muli berkata dari bawah, "Kau ngapain memanjat setinggi itu? Lagi pula, sepertinya kau terlihat." Mendengar itu, Sujiaki langsung kembali ke toilet. Lalu dia bergegas ke pintu dan melihat keluar. Muli berdiri tidak jauh dari pintu, mengawasinya. Saat itu juga, seorang gadis cantik berjalan ke arahnya, membuat hati Muli bergetar. Dia adalah dewa abadi Wuji yang ditakuti banyak klan. Munculnya seorang wanita, namun mengguncang hatinya. Di kehidupan sebelumnya, Muli memprovokasi tuan muda dari ibu kota, menyebabkan keluarganya hancur. Kemudian, ketika dia hidup di jalanan, Liao pernah membantunya. Hanya karena bantuan sekali ini, Liao juga dianiaya oleh Zhou Xiang. Berakhir dengan keadaan yang menyedihkan. Pertemuan kembali setelah 1000 tahun. Muli dipenuhi dengan berbagai emosi. Saat itu, Liao melihat Sujiaki bersembunyi di samping. Lalu dia bercanda sambil tersenyum. "Apakah wanita cantik ini pacarmu?" "Lumayan juga, dulu." Muli bahkan tersipu dan gagap saat berbicara dengan Liao. Tapi sekarang berbeda, ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. "Ayo kita bicara di sana." Sujiaki mengintip dari dalam toilet. Melihat mereka berdua berjalan menjauh, dia berkata dengan kesal, "Muli, sialan, berani-beraninya dia merayu cewek saat jam kerja." Di area istirahat, Liao berkata dengan malu-malu, "Kamu terlihat sangat berbeda sekarang." Auranya pun berbeda. Muli menghela nafas. Waktu yang lama dapat dengan mudah mengubah seseorang. Kata-kata ini membuat Liao sedikit geli. "Kamu masih muda. Tapi kenapa terkesan tua begitu?" Tiba-tiba Liao teringat sesuatu yang penting. "Jangan lupa datang ke pesta ulang tahunku beberapa hari lagi." Muli mengangguk setuju. Setelah berbasa-basi sebentar, Liao menunjuk ke arah toilet. "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kencanmu." Muli menatap kepergian Liao. Dia teringat semua kenangan masa lalunya. Saat itu, ponselnya berdering di waktu yang tidak tepat. "Paman Kuan," kepala pelayan, berteriak panik di telepon. "Tuan Muli, gawat. Nona mencuri kunci mobil dan kabur. Dia bahkan belum punya SIM." Setelah mendengar itu, Muli berpikir sejenak. Lalu dia menelepon hotline. "Halo, apakah ini polisi lalu lintas? Saya ingin melaporkan." Di sisi lain, Sujiaki sedang mengemudi dengan sembrono di jalan. Benar-benar seperti pembunuh di jalanan. Di dalam mobil, Sujiaki sangat gembira. Dia senang karena berhasil lolos dari Muli. Tidak lama kemudian, sebuah mobil polisi mengejarnya. Sujiaki belum mengerti apa yang terjadi. Detik berikutnya, mobilnya dihentikan. "Kami mendapat laporan ada orang yang mengemudi tanpa SIM. Tolong tunjukkan SIM Anda." Hal ini membuat Sujiaki tidak tahu harus berbuat apa. Polisi lalu lintas itu menyadari sesuatu dan berkata dengan tegas, "Nona, silakan ikut kami." Saat Sujiaki keluar dari mobil, sebuah suara terdengar dari kejauhan. "Kalau tidak bisa mengemudi, jangan di jalan. Jangan mempermalukan pengemudi wanita." Melihat Muli muncul, Sujiaki langsung mengerti. "Kau yang melaporkan aku." Muli melambaikan tangannya sambil tersenyum nakal. "Memangnya siapa lagi? Tentu saja aku, warga negara yang taat hukum." Setelah kejadian ini, Sujiaki mendendam pada Muli selama beberapa hari. 3 hari kemudian, di pagi hari, Muli mengetuk pintu kamar Sujiaki. Sujiaki membuka pintu dan menatapnya dengan kesal. "Apa?" Melihat Sujiaki marah, Muli tidak bisa menahan tawanya. Namun, Sujiaki malah membanting pintu lagi. Tidak ada pilihan lain. Muli terus mengetuk pintu dan menjelaskan bahwa dia membutuhkan bantuannya. Mendengar Muli membutuhkan bantuan, Sujiaki perlahan membuka sedikit pintu. "Bantu aku kali ini, dan aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Lain kali kau ingin keluar, aku tidak akan mengikutimu." Sujiaki setuju dengan ragu. Xiao Peng berkata, pada suatu malam di sebuah rumah mewah, Sujiaki muncul dengan pakaian yang mewah.